Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ar-Rohma Putri Kaharidoni dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang dengan materi yang terdiri dari 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang kedua, penilaian resiko kredit. Yang ketiga, langkah-langkah preventif dan tingkat perputaran piutang. Dan yang keempat, hubungan penjualan kredit dengan perputaran kas. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Ada 5 faktor yang mempengaruhi besarnya piutang, yaitu yang pertama, jumlah besar atau kecilnya penjualan kredit. Artinya, semakin besar jumlah penjualan kredit, maka semakin besar pula piutang. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Artinya, syarat pembayaran kredit ini adalah untuk memberikan kepastian kepada pelanggan kapan pelanggan harus melunasi pembayaran hutangnya dan seberapa besar hak pelanggan kalau dapat memenuhi pembayaran lebih awal dari waktu yang ditentukan. Faktor yang ketiga yaitu ketentuan batas jumlah kredit. Makin lama waktu yang diberikan dalam kredit, semakin lama juga dana yang tertanam dalam piutang. Dan sebaliknya, makin singkat waktu yang diberikan dalam kredit, maka semakin singkat dana yang tertanam dalam piutang. Faktor yang keempat yaitu kebijaksanaan pengumpulan piutang. Perusahaan dalam pengumpulan piutang dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif. Yang aktif artinya perusahaan selalu mengingatkan pelanggan apabila jatuh tempo hampir berakhir atau sudah sampai jatuh temponya. Kemudian perusahaan akan datang ke pelanggan untuk menagih pembayarannya. Sedangkan yang pasif, perusahaan hanya menunggu kalau pelanggan datang untuk membayar kreditnya pada saat jatuh tempo. Faktor yang kelima yaitu kebiasaan membayar para pelanggan. Kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembelian dapat dilakukan dengan membayar tunai dan ada pula yang pembayarannya dengan memanfaatkan syarat pembayaran kredit seperti yang disebutkan di atas. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penilaian risiko kredit. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko kredit diterapkan dengan 5C, yaitu yang pertama, karakter. Identifikasi apakah pelanggan bersifat jujur. Artinya, apakah pelanggan ini bersifat jujur atau tidak dalam melakukan kebiasaan membayar kewajiban. Dan yang kedua yaitu capacity, kemampuan dan kondisi pelanggan dalam membayar. Artinya, kemampuan pelanggan harus diukur oleh perusahaan, bagaimana kemampuan membayar kewajibannya di waktu yang lalu, dan bagaimana kondisi pelanggan tentang tempat usaha pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu kapital, mengukur posisi finansial pelanggan. Perusahaan mengukur posisi finansial pelanggan dengan melihat laporan keuangannya, terutama permodalan perusahaan. Dan yang keempat, kolateral, jaminan dari pelanggan untuk perusahaan. Untuk keamanan kredit yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, biasanya pelanggan bisa juga menyampaikan suatu jaminan kepada perusahaan, misalnya aktiva tetap. Dan yang kelima yaitu kondisional, kondisi perekonomian di suatu daerah. Kondisi perekonomian di suatu negara atau daerah dalam waktu-waktu tertentu dapat merupakan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kredit kepada pelanggannya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah preventif. Untuk mencegah risiko besar sebagai akibat tidak diterima piutang sesuai jumlah atau waktu yang ditentukan, maka ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan besarnya risiko. Dengan berdasarkan pengalaman periode yang lalu, cara estimasi menentukan berapa persentase jumlah pelanggan yang akhirnya tidak mampu membayar pinjamannya. Dan yang kedua yaitu penyelidikan kemampuan pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan memerlukan tenaga karyawan yang ditugasi sebagai penyelidik terhadap pelanggan, sehingga dapat diketahui kemampuan pelanggan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengadakan klasifikasi langganan. Dalam melakukan klasifikasi pelanggan dapat ditentukan dengan klasifikasi tertentu. Yang keempat, mengadakan seleksi para langganan. Untuk menyeleksi para pelanggan, manajer perkreditan dapat menentukan kemampuan para pelanggannya. Apakah pelanggan mempunyai kemampuan cukup besar untuk membayar pinjamannya atau kurang mampu untuk membayar pinjamannya tersebut.
Yang selanjutnya yaitu tentang tingkat perputaran piutang. Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan berputar. Makin lama syarat pembayaran, maka makin lama modal terikat pada piutang, sehingga tingkat perputaran piutang makin rendah. Berikut rumus tingkat perputaran piutang. Dan ini adalah rumus piutang rata-rata untuk menghitung average receivables. Rumus untuk perhitungan hari rata-rata pengumpulan piutang yaitu 360 dikali average receivable atau rata-rata piutang per net credit sales atau penjualan kredit bersih. Contohnya, jika ada yang punya buku bisa dilihat di halaman 42. Berikut adalah soal contoh mengelola piutang. Dalam tahun 2015, perusahaan merencanakan penjualan atas dasar estimasi akhir bulan yang diketahui sebagai berikut. Pada bulan April, jumlah penjualan sebesar 5.500.000. Pada Mei 6 juta, bulan Juni 6.500.000, dan pada bulan Juli 7.500.000. Dengan syarat pembayaran yang ditetapkan yaitu 2/10 N/30. 2/10 di sini artinya yaitu 2 adalah persentase diskon. Berdasarkan pengalaman, para pelanggan akan melakukan pembayaran sebagai berikut. 70% dari penjualan akan diterima pembayarannya dalam waktu 10 hari setelah bulan penjualan. Yang kedua, 20% dari penjualan akan diterima pembayarannya dalam waktu 20 hari setelah bulan penjualan. Yang ketiga, 10% dari penjualan akan diterima pembayarannya dalam bulan kedua setelah bulan penjualan. Dengan soal, berdasarkan data di atas, susunlah schedule atau budget pengumpulan piutang, receivables collection budget, Mei sampai dengan September 2015 serta berikan penjelasannya. Penyelesaiannya yaitu pada penjualan April sebesar 5.500.000. Piutang diterima pada bulan Mei 70% dikali 5.500.000 hasilnya 3.850.000. Dengan diskon yang sudah diketahui tadi yaitu sebesar 2% dikali 3.850.000 dan hasilnya 77.000. Dari piutang diterima pada bulan Mei dan diskon dikurangin dengan hasil 3.773.000. 20% kali 5.500.000 untuk yang 20% dari penjualan yang akan diterima pada waktu 20 hari setelah penjualan. Dengan perhitungan 20% dikali 5.500.000 hasilnya 1.100.000. Ditambahkan dengan hasil dari piutang yang diterima bulan Mei dari atas tadi yaitu sebesar 3.773.000 yang hasilnya 4.873.000. 4.873.000 itu masuk pada penerimaan bulan Mei. Pada penerimaan Juni 10% dikali 5.500.000 dengan hasil 550.000. Diketahui bahwa penjualan Mei sebesar 6 juta. Piutang diterima pada bulan Juni 70% dikali 6 juta yang hasilnya 4.200.000. Diskon 2% dikali 4.200.000 yang hasilnya 84.000. Lalu diestimasi dikurangi yaitu menghasilkan 4.116.000. 20% dikali 6 juta hasilnya 1.200.000 dan akan diketahui penerimaan pada bulan Juni
yaitu sebesar 5.316.000. Penerimaan Juli 10% dikali 6 juta, hasilnya 600.000. Pada penjualan Juni sebesar 6.500.000 dengan piutang diterima Juli 70% dikali 6.500.000 sama dengan 4.550.000. Diskon 2% dikali 4.550.000 sama dengan 91.000. Dari 4.550.000 dikurangi 91.000 yang hasilnya 4.459.000. 20% dikali 6.500.000 hasilnya 1.300.000. Pada penerimaan bulan Juli diketahui yaitu 5.759.000. Penerimaan Agustus 10% dikali 6.500.000 yang menghasilkan 650.000. Pada penjualan Juli sebesar 7.500.000. Piutang diterima Agustus 70% dikali 7.500.000 yang menghasilkan 5.250.000. Diskon 2% dikali 5.250.000 sama dengan 105.000. Setelah itu dikurangi menghasilkan 5.145.000. 20% dikali 7.500.000 sama dengan 1.500.000 ditambah untuk menghasilkan penerimaan pada bulan Agustus yaitu sebesar 6.645.000. Penerimaan September 10% dikali 7.500.000 hasilnya 750.000. Materi yang selanjutnya yaitu tentang hubungan penjualan kredit dengan perputaran kas. Penjualan kas masuk atau cash inflow turnover karena penjualan kredit direncanakan dengan budget pengumpulan piutang. Budget pengumpulan piutang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu jangka penjualan dan yang kedua kebiasaan pelanggan membayar hutangnya. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.